Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Bapak Ibu sudah tahu apa artinya Advent pertama? Itu artinya kita masuk dalam yang disebut namanya hope, pengharapan. Itu siklus dari yang namanya perayaan gerejawi. Karena kita masih memelihara teguh yang namanya tradisi gerejawi, gereja-gereja purba sampai saat ini. Memang ada beberapa gereja yang tidak mengikuti tradisi-tradisi ini, tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, itu semua mempunyai makna dan arti dalam ziarah iman kita bersama sampai titik sekarang ini. Makanya lilin itu dinyalakan Bapak Ibu Saudara sebagai bentuk pengharapan kita. Dan dalam pengharapan itu tentunya Bapak Ibu Saudara banyak hal yang kita akan lalui. Itulah mengapa tema saat ini berbicara tentang bermegah dalam kesengsaraan. Pertanyaan penting dan Bapak Ibu Saudara adalah, ada enggak di antara Bapak Ibu Saudara dan anak-anak ini mau sengsara? Ada enggak? Enggak ada yang mau, apalagi disebut bermegah dalam sengsara. Kalau bermegah itu diterjemahkan dalam teks Yunani itu bisa sukacita. Nah, bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita susah, kita menderita, kita terianiaya, bersukacita aja. Nggak ada yang mau Bapak Ibu Saudara. Tapi faktanya kita mencatat bahwa kehidupan kita tidak bisa tidak kita melewati masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit saya kasih tahu latar belakangnya. Kenapa Paulus menulis surat ini ke Roma? Nah, pertanyaan mungkin Bapak Ibu Saudara, memang di Roma dulu itu ada orang Kristen. Zaman itu ada. Nah, dari mana munculnya? Padahal belum ada penginjilan ke sana. Bapak Ibu Saudara, kita flashback sedikit di Kisah Rasul. Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika Petrus berkhotbah, ya, di pasal 2 itu Kisah Rasul. Dia berkhotbah, kemudian banyak orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan itu adalah juru selamat. Nah, dalam pengakuan iman itu mereka mengalami yang namanya penghambatan. Dalam pengakuan itu mereka mengalami penganiayaan dan derita. Dan kemudian ketika mereka dihambat orang-orang, khususnya orang Yahudi yang percaya sama Yesus menjadi Kristen Yahudi itu, mereka kemudian berlari pergi ke Asia Kecil dan sampai ke Roma. Jadi Bapak Ibu Saudara, di Roma itu sudah orang Kristen ketika Paulus ada di sana, datang di sana. Nah, yang masalah adalah ketika mereka lari, ibaratnya kayak gini nih, orang Kristen pada masa itu sudah jatuh ketimpa tangga pula. Dia melarikan diri, hendak keluar dari aniaya dan derita karena iman kepada Kristus. Justru mereka lebih parah lagi menghadapi tantangan di sana. Sehingga ada beberapa pokok-pokok pikiran Paulus ketika menghadapi kenyataan anak-anak Tuhan yang mengalami hambatan di sana, Bapak Ibu Saudara. Pokok pikiran yang pertama, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka itu dapat memahami apa yang disebut namanya Via Dolorosa anak Tuhan. Supaya mereka memahami apa yang disebut onak duri keimanan kita kepada Kristus. Jadi pokok pikiran yang pertama adalah mau bicara tentang kesengsaraan. Sebenarnya Paulus ingin menerjemahkan itu dalam kehidupan nyata. Dia bilang begini, saya bahasakan sederhana. Kamu orang Kristen, kamu pasti menderita. Kamu orang Kristen pasti mengalami sengsara hidup, nggak bisa tidak. Karena toh kamu tidak beragama, toh kamu juga mengalami sengsara. Kamu mau agama apapun, setiap orang itu pasti akan mengalami yang namanya gumul kehidupan. Oleh karena imannya. Karenanya itu tidak bisa kita lari dari kenyataan bahwa kehidupan di muka bumi ini adalah kehidupan juga di dalamnya ada derita. Ada sengsara yang harus kita alami. Ada salib yang harus kita pikul setiap saat. Nah, cuma persoalannya adalah apakah Bapak Ibu Saudara dan saya kemudian melihat bahwa dalam derita dan sengsara itu ada kekuatan yang menjadi landasan kehidupan kita agar kita mampu menghadapi kenyataan itu.
Saya dari awal sudah bilang, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tidak akan ada orang yang mau sengsara dalam hidupnya. Semua fine-fine aja. Ya, mau enak-enak aja. Tapi kenyataan kan seperti itu. Pak Pendeta, saya sudah berdoa ribuan kali dalam kehidupan ini. Saya sudah rajin ke gereja, saya rajin memberi persepuluhan dan sebagainya. Toh juga saya mengalami sengsara hidup. Bapak Ibu, toh Bapak Ibu juga tidak melakukan hal yang itu. Bapak Ibu juga akan mengalami hal sengsara dalam hidup ini. Pergumulan apapun. Nah, karena Paulus itu mau katakan kepada jemaat Kristen yang ada di Roma, kamu mengalami kesengsaraan, apalagi imanmu kepada Tuhan. Itu pokok pikiran pertama. Pokok pikiran yang kedua, nah dalam kesengsaraan itulah kemudian Paulus menekankan yang namanya ketabahan. Kalau Pak Pendeta mau terjemahkan dalam kalimat dalam bahasa Yunani ke dalam terjemahan kita bahasa Indonesia, ya dalam kehidupan sehari-hari, Paulus mau bilang kalau bicara ketabahan itu kan diterjemahkan begini: ketika kamu mengalami derita, tabah itu adalah pondasi supaya kita semangat. Ya, tidak boleh fasib ketika kita udah memang ini takdirku. Memang saya sudah begini. Ya. Ketabahan yang dimaksud Paulus adalah kemampuan kita menghadapi kekuatan dunia oleh karena iman kita kepada Tuhan. Jadi ketabahan itu adalah kemampuan kita mengolah supaya kita jangan berdiam diri menghadapi realita yang kita alami. Ini sudah takdir. Toh saya buat apa-apa, begini udah hidup saya. Tidak begitu. Ketabahan tidak begitu. Ketabahan itu membicara adalah kemampuan kita melawan kekuatan dunia itu oleh karena iman kita kepada Tuhan. Kemudian ketabahan juga itu kemudian diterjemahkan kemampuan kita melawan yang namanya godaan dan sengsara hidup. Kan banyak godaan nih. Untuk apa saya percaya sama Yesus ketika saya susah? Untuk apa saya percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat yang bernama Yesus itu kalau toh saya mengalami penderitaan? Itu kita lawan. Tadi pagi saya bilang, saya memiliki jemaat itu Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika saya pelayanan di salah satu jemaat, ya, dia mengalami yang namanya penderitaan yang cukup panjang oleh karena sakit penyakit. Ketabahan itu bukan soal kita kemudian kita berdoa kemudian sembuh, bukan itu. Ketabahan itu adalah ketika kita sakit dan tidak pernah kita mengalami mujizat Tuhan, kita mampu bertahan dalam situasi itu. Di situ itu yang namanya ketabahan. Sebab Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Bapak Ibu Saudara percaya dan mengikut Yesus karena kebutuhan ingin menyaksikan mujizat. Itu keliru. Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Yesus hanya sekedar supaya hidup senang. Salah. Ketabahan itu adalah kemampuan kita. Yang ketiga, mampu menekan yang namanya putus asa, tidak menyerah oleh karena keadaan. Kan banyak orang tergoda, saya sudah berdoa tapi saya menjumpai orang di sana dikasih air saja ditiup-tiup 3 kali dia langsung sembuh. Kemudian kita tergoda meninggalkan ketabahan iman kita untuk lari ke sana. Iman orang percaya itu bukan iman yang instan Bapak Ibu Saudara. Ada lompatan-lompatan, dan salah satu lompatan adalah ketika Tuhan menggiring kita ke namanya jalan yang namanya bernama onak dan duri itu. Pengharapan kan menuntun kita ke situ. Orang yang tidak menyerah, orang yang mampu melawan godaan supaya dia bergeser dari imannya, ya, itu orang yang hidup dalam ketabahan itu. Saya berjumpa banyak Bapak Ibu, seorang istri yang minta maaf saya katakan ya, tidak semua bapak-bapak begitu, memukul istrinya, marah sama istrinya dan sebagainya. Dia bertahan hidup bersama dengan suaminya. Ada yang berpuluh tahun, dan saya pernah menyaksikan dalam satu tulisan Bapak Ibu Saudara, istrinya menangis. Menangis itu bukan karena dia mengalami tekanan, dia menangis
Karena dia mampu keluar dari penderitaan ketika menyaksikan suaminya menerima Yesus, dan setelah itu besok dia mati suaminya itu. Kenapa dia menangis? Dia menangis karena penuh sukacita. Akhirnya perjuangan derita hidupnya, di mana dia berdoa kepada Tuhan Yesus supaya sebelum suaminya meninggalkan dunia fana ini, suaminya sudah harus menerima Yesus. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu penderitaan hidupnya, tapi dia bisa bermegah dalam penderitaan itu karena dia menyaksikan sebelum suaminya mati, dia melihat suaminya percaya Yesus. Itu ketabahan. Dia tidak mudah bergeser karena dia sudah mengambil keputusan, kan, dalam janji perkawinan, dalam suka dan duka, untung dan malang, kurus dan gemuk. Iya kan? Dia percaya itu. Dan itu saya katakan tidak mudah Bapak Ibu. Menjadi orang yang bermegah dalam kesengsaraan itu, oh, susah sekali Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi pagi saya bilang, Bapak Ibu ingat satu lagu yang diciptakan Edward Chen. Lagunya itu jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Coba refrennya Pak. Mana Pak Powell? Oh, hilang. Kemana dia? Toilet ya. Nah, ada lagu itu menarik, saya suka sekali lagunya itu. Dan itu kesaksian seorang keluarga. Oleh karena imannya kepada Yesus, dia tersingkir dalam kehidupan sosial. Dia tersingkir dalam pekerjaan. Dia tersingkir dalam pergaulan dan sebagainya. Saya senang sekali itu. Dia bilang, Pak Pendeta, ada refrennya lagunya Edward Chet itu. Jangan pernah menyerah, ya kan? Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan dan ada saat menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Dan Pak Poel, saya cari Bapak tadi. Bisa mainkan sedikit lagu itu Pak? Kita nyanyi sama-sama ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kata kuncinya setia. Setia itu bukan segala tipu ada, ya. Setia itu adalah pondasi yang berjalan bersama dengan ketabahan. Kalau dalam teks Alkitabiah itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu setia, di situ ada ketabahan. Ketika Bapak Ibu bicara dengan ketabahan, di situ ada kesetiaan. Setia berjalan bersama dengan Yesus. Kidung Jemaat, saya lupa kidung jemaatnya itu, ada lagu yang menarik itu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai. Ada orang pemabuk, dia salah gunakan lagu itu. Saya mau ikut Yesus, asal jangan susah-susah. Puji Tuhan, haleluya. Itu pemabuk yang nyanyi itu, ya. Bapak Ibu Saudara, beriman tabah, beriman setia. Apapun kehidupan Bapak Ibu Saudara, tidak bisa tidak. Kesaksian banyak yang saya alami Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan warga jemaat. Banyak Bapak Ibu Saudara, dia marah sama Tuhan.
Oleh karena dia mengalami derita banyak dalam perjuangan hidupnya. Banyak warga jemaat yang kemudian hilang dalam persekutuan oleh karena kemarahannya kepada Tuhan, tidak pernah terselesaikan masalah dalam hidupnya. Padahal dalam hidup ini tidak pernah masalah akan selesai. Dia akan selesai ketika Bapak Ibu Saudara mati. Selama hidup dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara akan mengalami berbagai hal yang tidak terduga dalam hidup ini. Tidak terduga. Tapi kita membutuhkan yang namanya ketabahan, kita membutuhkan yang namanya kesetiaan, dan ketabahan dan kesetiaan itu adalah berjalan bersama dengan Yesus. Banyak anak Tuhan berjalan sama Yesus, tapi ketika di tengah jalan dia menemukan godaan, kemudian dia melepaskan tangan Tuhan dalam hidupnya karena dia mampu tanpa Tuhan. Dia tidak tertarik lagi dengan Tuhan. Karena bagi dia, ketika saya mengikut Tuhan, banyak derita kehidupanku. Dan ketika saya melepaskan Tuhan, banyak kehidupan yang serba insan memberikan kemewahan dalam hidupku. Banyak Bapak Ibu Saudara. Saya berjumpa Bapak Ibu Saudara ketika saya di Bali, saya berjumpa dengan seorang bule. Masih muda. Ya. Kebetulan untung saya jalan sama anak saya. Saya kan bahasa Inggris saya patah-patah. Anak saya bicara. Saya bilang coba lihat, saya bilang anak saya, coba kamu ngobrol sama dia. Dia ateis, masih muda. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Di Eropa dan di sana itu kan sudah banyak ateis. Makanya gereja banyak kosong Bapak Ibu Saudara. Bagi dia, gereja tidak berikan masalah, tidak menyelesaikan hidupnya. Memang banyak juga orang-orang yang kita temui, orang-orang dari sana itu juga beriman karena mereka punya komunitas yang beribadah di Bali itu. Saya punya jemaat banyak orang bule kok pada saat itu. Untungnya orang bulenya lancar bahasa Indonesia, kalau enggak bingung juga saya. Benar Bapak Ibu Saudara, banyak. Sehingga ketika kita mengalami situasi itu, kita kemudian bertanya, di mana Engkau Tuhan ketika aku mengalami penderitaan? Di mana Engkau Tuhan ketika aku mengalami kesengsaraan? Saya kasih tahu, Tuhan itu ada di salib ketika Bapak Ibu mengalami penderitaan. Dia menanggung penderitaanmu yang begitu berat untuk membebaskan kita dari dosa karena kelakuan kita Bapak Ibu Saudara. Itu saya bilang sama tadi pagi sama jemaat, itu ketika saya masih sekolah teologi Bapak Ibu Saudara, saya pulang ke Samarinda. Kebetulan saya memang orang Toraja tapi lahir besar di Kalimantan. Ya. Saya duduk di belakang. Duduk di belakang, kebetulan ada satu kursi kosong, ada seorang ibu bersama anaknya. Saya duduk di sampingnya. Ibu ini sama anaknya kenal saya. Ya. Anak ini masih polos dan dia bertanya, "Mah, di mana Tuhan Yesus ketika papa meninggal? Ketika papa menderita sebelum dia meninggal?" Pertanyaan sangat memukul ibunya itu. Bagaimana dia harus menjawab? Kebetulan kan khotbah tentang Yesus juru selamat. Anak itu yang polos. "Mah, di mana Yesus ketika papa menderita kemudian dia meninggal?" Mamanya terdiam. Dan ternyata saya tahu keluarga ini Bapak Ibu Saudara. Suaminya itu minta maaf. Suaminya itu ada sekitar 15 tahun mengalami yang namanya stroke. Dan dia di tempat tidur aja. Dan anak itu menyaksikan bagaimana penderitaan papanya. Dan dia bertanya. Dan pertanyaan itu tidak salah. Sama Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami situasi itu. Di mana Tuhan Yesus ketika ekonomiku pasang surut? Di mana Tuhan Yesus ketika bisnisku hancur? Di mana Tuhan Yesus ketika rumah tangga kami hancur? Dan sebagainya. Itu pertanyaan yang muncul. Ya, itulah Bapak Ibu Saudara pernah Bapak Ibu Saudara membaca tulisan jejak Tuhan. Itu jejak Tuhan itu Bapak Ibu Saudara ditulis oleh seorang laki-laki yang harus kehilangan pasangannya. Dia berjalan di pantai. Dia menemukan jejak-jejak yang tadinya ada 2 jejak, ya, kakinya dengan kaki pasangannya. Kemudian pasangannya itu sebelum kawin harus melewati yang namanya kematian oleh karena penyakit yang mematikan.
Kemudian dia ke pantai, dia berjalan seorang diri. Kalau selama ini dia lihat ada kaki jejak pasangannya, sekarang tidak ada. Kagetnya ketika dia berjalan itu Bapak Ibu Saudara, dia kaget, dia melihat ada jejak lain. Karena dia bertanya, di mana engkau Tuhan Yesus? Tiba-tiba jejak itu hilang. Dia kaget. Dan kemudian ada yang menjawab, kamu tidak melihat jejak yang lain karena saya sedang menggendongmu. Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak merasakan itu gendongan Tuhan dalam hidup kita karena kita tidak memiliki iman yang tangguh. Penderitaan Bapak Ibu dan saya fokus kepada penderitaan dan sengsara, sehingga Bapak Ibu tidak menikmati gendongan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang saya katakan dalam beberapa kali khotbah Bapak Ibu Saudara. Itulah mengapa ketika Yesaya kemudian mengatakan, sampai masa tua pun aku tetap menggendong engkau, sampai rambut putihmu. Itu janji Yesus. Makanya keluarlah ciptaannya Mbak Surip, tak gendong kemana-mana, tak ya, sampai rambut putih aku tetap menggendong kamu. Tapi di sini yang aku lihat cuma dua yang rambut putih, makanya dia digendong Tuhan. Ada oma dua itu, yang lainnya ada yang sudah umur tapi dia disemir. Ya, ingat Bapak Ibu ya, yang digendong Tuhan Yesus yang rambut putih. Kalau rambut merah, kuning, hijau udah digendong Tuhan, kasihan. Jadi sadar kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi penderitaan kita jangan fokus, tapi ingat janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan adalah begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melewati yang namanya ketabahan, dan ketabahan itu kemudian muncul satu lagi pokok pikiran Paulus, yaitu tahan uji. Menjadi baja yang tangguh itu kan dipukul terus dengan api toh. Iman itu dia bertumbuh dalam lompatan-lompatan yang semakin tinggi ketika kita dibenturkan dengan berbagai persoalan dalam hidup ini. Itu dimurnikan oleh Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan. Jadi kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan harus membawa kita ke situasi itu supaya kita memiliki iman yang murni di hadapannya. Kenapa murni? Karena Tuhan ingin lihat, you mengikut saya, apa karena ingin sekedar melihat mujizat, atau sekedar kamu pengen kaya, walaupun Tuhan bisa melakukan saat itu juga. Ya, itulah saya khotbahkan Bapak Ibu Saudara. Itu Tuhan itu kan memiliki jawaban dalam banyak hal dalam hidup kita. Ada 4, tapi yang 2D yang selalu saya ingat itu adalah satu yang namanya delay. Bilang Tuhan, saat ini aku belum keluarkan kamu dalam penderitaanmu, tunggu saatnya. Kemudian Tuhan mengeluarkan deritamu dengan sebutan D yang namanya different. Bilang Tuhan, kamu ingin keluar dari penderitaanmu, tapi cara Tuhan menjawabnya dengan berbeda dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Different. Tapi kadang ada juga bilang Tuhan, no, you harus alami itu. Sampai kapan? Caranya Tuhan. Setia. Ternyata mengikuti Yesus tidak gampang toh? Tidak gampang. Ya, tapi orang yang setia dia mempunyai mahkota kemuliaan yang abadi. Terakhir Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam dunia masa Advent. Masa Advent itu masa penantian, masa pengharapan, masa perjuangan. Ada 3 catatan Bapak Ibu Saudara yang harus kita ingat ketika kita masuk dalam perjuangan. Bapak Ibu buka aja TikToknya Pak Pendeta Yance Tonapa. Bapak Ibu akan menemukan 3 jawaban itu. 3 jawaban pertama, dalam situasi apapun hidupmu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun itu, jangan pernah meninggalkan Yesus. Yang kedua, dalam situasi yang apapun tidak enaknya hidupmu, tetaplah berbuat baik. Dan itu tidak gampang untuk berbuat baik. Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta, apa yang gereja Tuhan lakukan buatku ketika mengalami situasi itu? Saya balikkan, apa yang kamu telah lakukan buat gereja Tuhan dalam hidupmu? Saya kan sudah bilang, kadang bahasa Alkitab itu bahasa kontroversi. Dunia bilang
lebih bagus menerima daripada memberi, iya kan? Tapi Alkitab bilang berbahagialah orang yang memberi daripada, itu kontroversi dan dunia itu susah. Kita kan senang begini kan? Tapi Alkitab bilang begini, you buka tangan buat orang lain. Itu iman. Iman itu bukan bertanya apa yang orang lakukan buat saya, tapi apa yang kau lakukan buat orang lain. Itu iman yang sesungguhnya. Dan itu berat, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, tatap masa depanmu dengan iman. Jangan pernah ragu. Tuhan yang kita sembah itu hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya dia tetap baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam yang namanya peringatan 1 Desember itu diperingati hari AIDS. Ya, kenapa diperingati? Supaya kita waspada bahwa penyakit ini mematikan. Mematikan secara fisikis, mematikan secara fisik, mematikan secara sosial. Karena kita kan disingkirkan kan kalau dibilang, tapi juga mematikan secara rohani. AIDS itu ada kepanjangan. A itu adalah amarah. I itu adalah iri. D itu adalah dengki. S itu adalah sombong, dan dia masuk dalam buah-buah kedagingan, dan itu mematikan secara rohani. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kelihatan fine-fine aja, tidak terkena penyakit AIDS itu, tapi bisa aja Bapak Ibu terkena namanya penyakit mematikan secara rohani. Bapak Ibu kena AIDS secara rohani. Amarah, iri, dengki, dan sombong mewarnai perjalanan hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak mampu mengalami tekanan karena sengsara, karena Bapak Ibu memiliki AIDS dalam diri Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hidupkanlah pengharapan itu, hope itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara, supaya kita mampu bertahan dalam situasi apapun juga. Selamat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.